Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 3D ingin menjelaskan materi yang kami dapatkan selama 1 semester belajar hukum dan etika bisnis. Kami yang beranggotakan Apriani Pratiwi, Wahyu Santoso, Siti Aminah, Adeline Diva Sakira, Sela Ismawati, dan Rahmat Hidayat ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Evi Selvi SENM yang telah memberikan ilmu kepada kami mengenai hukum dan etika bisnis, dan berikut merupakan rangkuman dari 1 semester ilmu yang telah diberikan. Selamat menonton dan selamat belajar. Pengantar hukum bisnis. Hukum bisnis adalah suatu perangkat yang tertulis dan tidak tertulis yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang. Sejarah hukum bisnis yaitu ada 2. Yang pertama publik yang mencakup hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum internasional publik. Yang kedua yaitu privat mencakup hukum perdata, hukum dagang, atau hukum internasional privat. Ruang lingkup hukum bisnis mencakup kontrak bisnis, jual beli, bentuk-bentuk perusahaan, dan lain-lain. Hukum bisnis di Indonesia yaitu KUH Perdata yang belum banyak berubah, KUH Perdata yang sudah banyak berubah, KUH Perdata yang sudah diganti dengan perundang-undangan baru, perundang-undangan yang tidak terkait dengan KUHD maupun KUH Perdata, KUHD yang belum banyak berubah, KUHD yang sudah banyak berubah, KUHD yang sudah diganti dengan perundang-undangan baru. Dua aspek pokok dalam hukum bisnis. Yang pertama yaitu aspek kontrak atau perjanjian. Yang kedua yaitu aspek kebebasan membuat perjanjian. Kontrak. Syarat sah kontrak. Asas-asas kontrak mencakup 7. Etika bisnis. Etika bisnis adalah keseluruhan dari aturan-aturan etika, baik tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur hak-hak dan kewajiban produsen dan konsumen serta etika yang harus dipraktekkan dalam bisnis. Komponen etika. Konsep etika bisnis. Konsep etika bisnis tercermin pada budaya perusahaan. Fungsi dan manfaat budaya perusahaan. Kunci membangun budaya perusahaan. Hak dan kewajiban konsumen dan produsen. Yang pertama ada hak konsumen. Selanjutnya ada kewajiban konsumen. Selanjutnya ada hak produsen. Selanjutnya ada kewajiban produsen. Perbuatan yang dilarang bagi produsen. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur larangan kepada produsen dalam menjalankan kegiatannya. Fundamental etika yang berlaku pada semua etnis. Menurut Zimmerer tahun 1996. Selanjutnya ada prinsip etika. Etika dan tanggung jawab sosial. Keuntungan menjaga etika. E-commerce. Berikut merupakan rangkuman dari materi e-commerce. Audio Jungle.
Ilustrasi berupa Audio 3 Jungle. poin seperti di bawah ini. Syarat objek perikatan harus tertentu atau ditentukan dalam pasal 1320 ayat 3 dan 1333B. Mencakup 2 poin seperti di bawah ini. Audio Jungle. Secure and have to. Asas kekayaan kreditor dalam undang-undang terbagi menjadi 3 seperti di bawah ini. Audio Jungle. Hal-hal yang mempengaruhi eksekusi mencakup beberapa poin seperti di bawah ini. Audio Jungle. Permintaan hukum terbagi menjadi beberapa poin seperti di bawah ini. Audio Jungle. Sumber perikatan terbagi menjadi 3 poin seperti di bawah ini. Berikut adalah bagian perikatan. Macam-macam perikatan terbagi menjadi beberapa poin seperti Audio di Jungle. bawah ini. Macam-macam perikatan terbagi menjadi beberapa poin seperti di bawah Audio ini. Jungle. Audio Jungle. Asas perjanjian terbagi menjadi beberapa poin seperti di bawah ini. Audio Jungle. Syarat perjanjian terbagi menjadi beberapa poin seperti di bawah ini. Tingkat janji dan penetapan lalai Audio Jungle. terbagi menjadi beberapa poin seperti di bawah ini. Ganti rugi dalam tingkat janji. Berikut adalah penjelasannya. Pasal ganti rugi pasal 124 mencakup 2 poin seperti di bawah ini. Syarat ganti rugi mencakup 2 poin seperti di bawah ini. Audio Jungle. Berikut adalah penjelasan. Menurut pasal 1247BB dan Ares Audio Jungle. HM, Untuk materi selanjutnya adalah kerjasama badan usaha, joint venture, and waralaba. Audio Jungle. 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 Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang CSR atau Corporate Social Responsibility. CSR merupakan strategi bisnis yang penting karena saling memuaskan dari setiap stakeholder akan membangun komitmen untuk tercapainya kesuksesan perusahaan. Audio Seberapa Jungle. penting sih CSR itu? Menurut Ketua Corporate Volunteer Community Development (LCSD), Randy Supriyatno, Audio Jungle. CSR sangat penting tidak hanya bagi masyarakat,
melainkan juga perusahaan itu sendiri. Dia berkata, CSR dapat mencegah dampak sosial lebih buruk, baik langsung atau tidak langsung, atas kelangsungan usaha karena gesekan dengan komunitas sekitar. Yang selanjutnya, apa saja sih manfaat dari CSR? Yang pertama, ada meningkatnya kinerja keuangan. Yang kedua, mengurangi biaya operasional. Yang ketiga, meningkatkan reputasi dan citra kredit. Yang keempat, meningkatnya penjualan dan kesetiaan konsumen. Yang kelima, meningkatkan produktivitas dan kualitas. Apa saja sih justifikasi dari CSR? Yang pertama itu ada sustainability. Yang kedua ada moral. Yang ketiga ada operasional. Yang keempat ada reputasi. Audio Jungle. Menurut Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan, lembaga pembiayaan sendiri dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada perusahaan pembiayaan, yang kedua perusahaan modal vendora, dan yang ketiga ada perusahaan pembiayaan infrastruktur. Dan menurut Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan, perusahaan pembiayaan sendiri dibagi lagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada sewa guna usaha leasing, yang kedua anjak piutang, yang ketiga pembiayaan konsumen, dan yang keempat usaha kartu kredit. Menurut Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura atau venture capital company adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan atau investment company untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk yang pertama ada penyertaan saham, yang kedua penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan yang ketiga adalah pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Menurut Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan, perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Kegiatan usaha pembiayaan infrastruktur meliputi yang pertama ada pemberian pinjaman langsung atau direct lending untuk pembiayaan infrastruktur. Yang kedua ada refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain. Dan yang terakhir ada pemberian pinjaman subordinasi atau subordinated loans yang berkaitan dengan pembayaran infrastruktur. Nah, itu dia rangkuman materi dari kelompok 3 kelas 3D Hukum dan Etika Bisnis. Semoga bermanfaat dan terima kasih.